Yang disebut syahadat itu ikrar tentang masalah ketuhanan, dilanjutkan tentang pengakuan kita kepada Nabi kita, percaya, yakin, tutur genut, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Hanya karena kudro irodahnya lah kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk menjadikan satu momen yang berharga dari hari ke hari, yaitu menambah keilmuan dan hazanah intelektual kita. Semakin bertambah intelektualitas kita, wawasan kita, keilmuan kita tentang apa itu agama kita sendiri, mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing, membina kita, mengaping kita hingga pada hari ini kita masih tetap istiqomah menjalankan salah satu syariat, salah satu ajaran dan contoh dari Rasulullah, yaitu thalabul ilmi. Ikhwati iman rahimakumullah, beberapa bulan ke belakang, tepatnya di bulan Syawal, kita melihat sebuah momen yang berbeda dari yang lain, dan itu sudah kita ketahui bersama bahwa ada satu praktek ibadah yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Kita ketahui bersama, yaitu di mana satu kondisi ibadah sholat Idul Fitri yang dicampur baurkan dengan sesuatu yang tidak wajar. Seorang perempuan ada di saf paling depan, dan juga ada agama umat lain yang ikut mengikuti dalam ibadah kita. Persoalan ini bukan persoalan baru. Persoalan penyimpangan-penyimpangan dalam agama itu sudah sejak lama, bahkan sejak Rasulullah SAW masih ada, itu juga banyak penyimpangan. Apalagi pasca Rasulullah SAW meninggal dunia. Di antara mungkin ini yang sudah paham, sudah tahu, sudah pernah membaca atau pernah belajar, sebetulnya di Indonesia khususnya sejak tahun 70-an itu banyak sekali muncul aliran-aliran sesat. Saya dulu pernah membahas, kalau tidak salah, beberapa aliran-aliran sesat, dan di antaranya aliran-aliran sesat itu berganti nama, berganti orang stylenya berganti, tetapi isinya masih tetap itu juga. Kalau kita melihat di tahun 70-an, 80 hingga 90, pergerakan-pergerakan aliran-aliran sesat khususnya di Islam, jangan salah, di agama lain pun sama, di Nasrani, Yahudi juga sama, ada aliran-aliran yang dianggap oleh ajaran mereka juga sesat. Sempalan-sempalan yang seperti kita lihat sekarang malah banyak medsosnya, ada internet, YouTube,
dengan berkedokkan ajaran di salah satu gereja di Amerika, kalau nggak salah di Afrika ya, Afrika Selatan, itu memanfaatkan kedok agama untuk eksploitasi seksualitas pendetanya. Ada juga masalah ekonomi, keuangan dan sebagainya. Makanya sebenarnya kalau ada kasus-kasus yang biasanya kita ungkap di Indonesia, khususnya di pesantren, cenah aya pencampuran ku ustad, ku kiai, di batur kiai ya sebenarnya mah. Ngan lobana orang Islam modern di Indonesia gitu. Di blow up. Pan jika orang ningali akuarium teh ari ningali ajengan kiai ustad mah seperti kita melihat akuarium. Kayak itu ka dia ditempokeun pan lauk teh nya. Ketika ikan itu mati, buruk, ketingali. Padahal mah anu ngelakukan begitu di luar selain mereka banyak. Kembali ke fokus persoalan aliran sesat, diantaranya Islam murni, Islam baiat, Islam jamaah, apa namanya teh, Isa Bugis, terus juga Inkarus Sunnah, dan banyak lagi, kalau tidak salah ada hampir 30-40 aliran sesat dulu itu. Dan diantaranya adalah Panji Gumilang ini. Kalau kita melihat pengakuan dari Panji Gumilang di tahun dulu 80-an, Panji Gumilang itu sebetulnya adalah seorang murid secara tidak langsung dari Isa Bugis. Isa Bugis itu yaitu salah satu orang yang juga menganut aliran sesat dan bahkan mengaku akan adanya nabi baru. Nah, persoalan yang mendasar dari semua aliran sesat itu adalah persoalan membaca syahadat. NI kudu maca syahadat di Islam jamaah, Islam baiat, Islam murni kudu maca syahadat di. Bahkan dulu dukanya ayeuna. Dulu mah LDI juga sama. Cuman sekarang diakui oleh Kemenag. Jadi LDI tidak termasuk salah satu dari aliran sesat. Wallahu a'lam. Yang jelas dulu sama harus baiat dulu. Harus baca syahadat dulu. Nah, pokok persoalan mendasar, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang sudah lumrah bagi kita yang sering ngaji. Ditanya soal asub jeung can asubna urang jadi muslim. Kapan kamu masuk Islam? Iraha urang asub Islam. Mereka memakai logika. Kalau nikah dengan kumpul kebo beda naon. Naon pamul beda. Nikah dengan kumpul kebo bedanya apa? Dua-duanya sama saling menyukai. Dua-duanya saling mencintai. Yang beda apa? Nikah ada ijab kabul, kumpul kebo tidak ada ijab kabul. Maka kita yang tidak pernah bersyahadat dulu disebutnya muslim kumpul kebo. Da urang mah can syahadat deui. Atau logika yang lain mereka bangun seperti begini. Kita punya anak nih, tiba-tiba belajar aja di SD negeri yang di depan tuh. SD negeri seberapa namanya hiji itu 2, negeri Kaler di Payun. Budak orang teh diajar di jero sekolah itu. Ujung-ujung miluan diajar, ujung-ujung ujian. Ketika ditanya sama gurunya, kamu memang murid di sini? Iya Pak. Kapan daftarnya? Jadi siswa di dia. Nah, ketika kita tidak pernah bersyahadat di hadapan seorang imam, maka kita dianggap tidak daftar sekolah. Dia budak nu tadi daftar sekolah gitu, ujung-ujung diajar we. Nah ujung-ujung sholat we,
Ujung-ujung zakat, puasa, syahadat ki ajan. Logika yang dibangun oleh mereka seperti itu. Maka ketika seorang laki-laki yang ketika ditanya dia pengabing tak apal, ngajawab na kudu kumaha, ditanya ira asup Islam, dilakukanlah baiat. Biasanya poe Senin jeung poe Kemis dilaksanakeun teh jam 12 malam. Berjabatan tangan, membacakan syahadat di depan imam, beres. Kalau perempuan mah teu sasalaman, disiapkeun baskom. Geusina teh cai, asupkeun imam teh cai. Leungeunna kanu cai nu istrina diasupkeun kana baskom luarana. Teuing anda pencai mah bawa sasalaman ya. Jadi utak-utak di sasalaman teh. Ya pamol. Nah gitu prosesinya. Itu di mana? Hampir di semua aliran sesat yang meminta kita untuk bersyahadat lagi. Ikhwati iman rahimakumullah. Apa sih yang mendasarkan mereka landasan teh naon sih? Tepikeun ka urang kudu syahadat deui. Kira-kira apa? Naon sih? Meniriweuh gitu. Urang kudu syahadat deui. Landasannya itu jelas sebetulnya. Jadi yang menjadi landasan mereka itu perdebatan tentang kita harus mengikrarkan syahadat di hadapan seorang imam lagi lain imam sembarangan kan. Jadi imam lagi lain model imam masjid Al-Hikmah gitu lain. Aja khusus. Nah, di sini ada yang mesti kita jelaskan tentang dalilna. Ari dalil nama riwayat hadis nage Imam Muslim dan Imam Bukhari. Salah satunya ini redaksi yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW pernah an Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah SAW man khola'a yadan min ta'ati laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu wa man mata walaysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. An Ibnu Umar, hadis diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia sami'tu Rasulullah SAW, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man khola'a, siapa saja yang melepaskan yadan tangannya min ta'atin dari ketaatan, lakia nanti kelak dia akan bertemu Allah dengan Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat, la hujjata lahu, dan tidak ada alasan sedikit pun tentang melepaskan ketaatannya itu. Waman mata, dan barang siapa dia mati, walaisa, dan tidak fi unukihi, di lehernya itu bai'atun, kecenderungan ataupun kecenderungan, tidak ada bai'at atau tidak berbai'at, mata maka matinya maitatan jahiliyatan, maka matinya seperti orang jahiliyah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1851. Artinya sahawai jalma, siapa saja orang yang dia tidak ingin diatur, tidak taat, bung orang mah bung diatur ku aturan ieu, maka kata Rasulullah, ketika nanti dia di hari kiamat bertemu dengan Allah,
dan tidak ada alasan kunaon make mung taat gitu. Jadi ketidaktaatan dia pada seorang pemimpin tidak jelas. Nah, make mung taat. Maka kata Rasulullah, ketika dia mati, matinya mati jahiliyah. Ini yang jadi dasar pokok persoalan kenapa sebagian dari saudara kita menginginkan untuk bersahadat. Di sini kita mari bongkar apa pengertian dari baiat itu. Jadi yang jadi masalah hiji memahamkan hadis ini macana oge salah. Kebanyakan ketika mereka menerjemahkan mata maitatan jahiliyatan, maka terjemahnya mah benar. Mun macana maitatan jahiliyatan, maka dia matinya mati jahiliyah. Padahal dalam syarah Fathul Bari, syarahnya kitab Sahih Bukhari dan syarah Muslim, itu dikatakan bikasril mim, membacanya bukan maitatan tetapi mitatan. Artinya beda. Kalau maitatan mati jahiliyah, kalau mitatan matinya seperti jahiliyah. Mati jahiliyah yang seperti jahiliyah sarwate. Berbeda. Kalau mati jahiliyah jelas kayak itu nanti tafkiri, mengkafirkan orang. Nah, kelompok-kelompok sesat yang menyuruh kita untuk bersyahadat kembali berarti menganggap kita sebagai orang kafir. Padahal dalam Islam terjadi baiat itu berapa kali? Baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2, baiat nanti. Ketika baiat Aqobah 1 itu hanya orang-orang Ansor yang berbaiat. Berarti orang Makkahnya itu tidak berbaiat. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat. Ketika mereka tidak berbaiat, atau kesimpulannya tadi, berarti maranehna aranjeuna kafir. Nah, ini yang tidak dipahami oleh mereka dalam menerjemahkan, menafsirkan dakudu benar macana. Maka kita bahas yang pertama, makna syahadat dengan makna baiat itu sama tidak? Maka ada, tadi saya di awal dikatakan ada Islam baiat. Islam baiat itu apa? Ketika kita masuk ke kelompok mereka, orang kudu baiat. Baiat nanti maca syahadat. Padahal definisi syahadat itu mengikrarkan tentang pengakuan kita kepada Tuhan kita yaitu Allah. Tuhan kita yaitu Allah yang wajib diibadahi, yang wajib diimani, yang wajib ditaati. Itu makna syahadat. Makna maca syahadat gitu. Dan yang kedua, syahadat yang diikrarkan di depan seorang yang lebih pintar dari kita, lebih dalam ilmunya dari kita, hanya hanya dilakukan oleh orang yang non muslim. Di syahadat nu dibacakeun, diikrarkeun hareupeun jelema rea di depan para kiai, ulama, habaib dan sebagainya, itu hanya dilakukan bagi mereka yang tadinya benar kafir. Itu tadi nagis muslim. Tidak ada satu aturan, tidak ada satu hadis, tidak ada satu ayat pun yang menyuruh kita untuk melaksanakan rukun Islam itu harus mengikrarkan syahadat.
mangga pelarian dinu kitab hadis, kitab tafsir mana yang menyebutkan kita harus mengikrarkan syahadat itu sama artinya kita sudah menjalankan rukun Islam. Jadi yang disebut syahadat itu ikrar tentang masalah ketuhanan, dilanjutkan tentang pengakuan kita kepada Nabi kita, percaya, yakin, tutur geuneuh nyaeta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Daya nu sanes kan sakitu-kituna. Tidak ada di sana kewajiban kita mengikuti imam. Di sana tidak ada dalam kalimat syahadat, tidak ada. Pancen ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, beda deh itu madinu ayat. Tapi perintah ketika itu dalam makna syahadat, mengucapkan syahadat, teu aya sakedik oge nitah diikrarkeun jeung nitah taat ka saha wae. Yang kedua, pengertian baiat. Kalau baiat apa? Baiat itu dari kata bayi'u, aku jual, aku menjual diriku. Ubayyi'u ustadzi, aku berbaiat di depan guruku. Artinya aku akan taat kepada guruku. An uti'a ustadzi, aku akan taat kepada ustadku. An amiru bi walidayya, aku akan menghormati ibu bapakku. Bayi'u itu dari jual, menjual, jual beli kan, kesananya. Ketika kita menjual diri kita, artinya memasrahkan diri kita, menyerahkan diri kita, akan taat, akan menjalankan sesuatu yang diikrarkan dalam janji itu. Maka baiat akhirnya konotasinya janji. Ada gak contoh baiat? Ada pan Rasul gak ayat baiatul aqabah. Baiatul aqabah 1, 2 gitu ya. Tapi dalam koridor apa? Dalam koridor memilih seorang pemimpin dan mentaatinya. Jadi baiat itu hubungannya dengan daya hubungannya sareng maca syahadat, yaitu ikrar untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin dan pernyataannya siap untuk ditaati dan mentaati. Bolehkah kita sekarang melaksanakan baiat di Masjid Al-Hikmah? Semua pengurus DKM harus berbaiat dulu. Boleh nggak? Pak DKM dulu dibaiat ketika diangkat menjadi ketua DKM. Gitu, kenging. Siapa yang membaiatnya? Pengurus DMI Purwakarta gitu, atau ketua RW? Nungabaiatna sa. Nah kan yang membaiat itu harus yang lebih tinggi gitu kan. Biasanya model organisasi ketua, misalkan di sini ada ketua cabang misalnya, ketua cabang NU, dilantiknya oleh siapa? Oleh ketua PD, bukan oleh ketua jamaah kan. Jamaah paling bawah, kedua ranting paling bawah, kedua jamaah, ketiga cabang, di atasnya daerah, wilayah, pusat. Gitu. Model organisasi gitu kan. Jadi ketika kita memilih ketua PCNU di sini, maka yang melantik ketua PD-nya. Nah ketika DKM dilantik di sini, siapa yang melantik? Kuduna malain ketua RW, ketua DMI. Muniali runtuy organisasi. Nah boleh. Jadi baiat itu tidak ada hubungan dengan syahadat. Jeung teu aya ketika Pak DKM dilantik, ketika pengurusnya dilantik, itu tidak ada urusan mentafkirkan batur. Pas orang dilantik, pengurus DKM Al-Hikmah, tiba-tiba
jamaah yang masuk ke sini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Anda belum berbayat. Terus lamun can berbayat naon? Anda masih kafir. Terus kudu kumaha? Mun urang yang asup ke Masjid Al-Hikmah, bayat teh lah hareupeun DKM. Nah, tidak. Tidak seperti itu. Geus bayat mah enggak sih, berbayat mah eta mah urusan ketua DKM jeung pengurusnya. Berbayat tentang apa? Tentang komitmen akan menyuburkan dan mensiarkan Islam. Akan memakmurkan masjid ini. Terus lamun ayeuna selain pengurus DKM Al-Hikmah da kusabtu berbayat teh ya tidak ada larangan masuk masjid ini. Maka jawaban yang tadi ketika anak sekolah harus daftar dulu, logikana teh siga nu benernya. Mun budak sekolah ujug-ujug asup, ujug-ujug diajar. Pan kudu daftar heula. Benar. Tapi hari asup Masjid Al-Hikmah kudu daftar heula teh. Di dinya teh nangkring teh. Pamul, make meja pendaftaran. Salat subuh, Bapak di mana? Blok mana? Muslim sanes. Muslim, acan, nah, bayat lah di dia. Saya pernah masuk ke salah satu masjid di Garut, zaman ke sekolah, tepikinkah ditanya kartu anggota. Cep di mana cah? Abdi di Garut. Mana cina kartu anggotana? Anggota naon cina? Anggota Posyandu, anggota PKK. Aya ge kartu pelajar cina Pak. Sanes. Anggota masjid iya, ya Allah. Kejadian. Ketika menang sholat didinya. Kenapa kita sampai begitu? Kenapa kita sampai diperlakukan demikian? Karena kita belum dianggap Muslim. Dacan syahadatnya tadi. Jadi kudu nama macana teh lain maitatan tapi mitatan teh. Maitatan benar mati jahiliyah. Hari seorang muslim lah guys jadi muslim seperti jahiliyah di sini dalam Fathul Bari dijelaskan bukan matinya mati jadi jahiliyah, jadi kafir, tapi matinya seperti zaman jahiliyah yang tidak ada petunjuk. Kenapa? Karena dia tidak mau taat kepada pemimpin yang ketika dia tidak taat itu pemimpin nama halus. Jadi ada pengecualian. Kita tidak taat itu kenapa? Ada pemimpin yang terbalik. Pemimpinnya suka mengajak kepada kemaksiatan. Boleh kita tidak taat, boleh. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, maka engkau yang tidak taat kepada seorang pemimpin dan ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat, engkau tidak ada alasan sedikit pun kunaon teu taat. Maksud tidak ada alasan teh, tidak ada alasan untuk mengelak. Kenapa dia taat? Da pemimpin lagi halus. Jadi soal pemimpin ini, baiat yang dimaksud oleh Rasulullah di sini itu bukan soal membaca syahadat. Lucu kan ketika orang disangka kafir, padahal kita sudah muslim. Saya sering ungkapkan di majelis ini juga, namun orang ditanya, kapan masuk Islam? Jawabannya, sudah atau belum? Apakah Anda sudah masuk Islam? Sudah. Nanti dia kejar lagi. Kalau sudah berarti sekarang sudah tidak. Kenapa? Anda sudah makan? Sekarang makan nggak? Oh, terjebak lagi. Jadi jawabannya jangan sudah. Apakah Anda sudah Islam? Saya sedang Islam. Kalau sedang kamari ayeuna isuk masih. Itu retorika logika yang salah, logika yang menyesatkan. Lamun ninggang di jalma anu teu kuat iman, nu teu ngerti agama, asup. Tahun 90-an ketika saya masih kuliah, marak sekali di kampus aliran-aliran sesat seperti itu.
Tapi ternyata orang sepintar teman saya yang IPK-nya 4 itu masuk menjadi salah satu anggota sempalan-sempalan aliran sesat. Jadi mereka mencari orang-orang kritis, mencari orang-orang yang pintar debat, pintar ngomong, dijadikan sebagai tameng-tameng mereka dalam berdakwah. Dia masuk, saya kira cuma ingin masuk saja, ingin tahu, tapi ternyata benar-benar masuk. Akhirnya saya juga ikut masuk. Saya ikut masuk, saya ingin tahu bagaimana sih yang disebut N11 itu, NII itu bagaimana. Secara umum, tidak ada orang yang tidak bisa, tidak ada satu orang pun yang tidak mengakui dalil-dalil mereka. Dalil yang paling ujung tombaknya adalah barang siapa yang berhijrah, maka dia harus berjihad. Jihad dengan apa? Dengan harta, dengan dirinya sendiri. Ayat itu menjadikan ujung tombak untuk mematahkan pendapat-pendapat kita dan mengkafirkan gerakan Muhammadiyah, gerakan NU, gerakan Persis, gerakan-gerakan Islam selain gerakan mereka. Naon NU Muhammadiyah Persis mah gawe. Tapi ayeuna Indonesia masih belum menjadi negara Islam. Apa fungsi kiai-kiai dari tiga ormas itu? Gawe nangan saukur dakwah bari eueuh tapakna. Doktrin-doktrin tentang jihad bi anfusihim, bi amwalihim itu jelas sekali. Sampai para pekerja-pekerja pabrik di wilayah Ranca Ekek 50% gajinya harus diserahkan kepada mereka. Jihad bi amwalihim. Saya ketika masih tinggal di Ranca Ekek, kebenaran didatangan ku hiji pengurus RT. Baru di kontrakan si Anu, aya jelema datang duaan, memaksa minta duit. Ari pas ditanya-tanya ternyata aya urusanna jeung agama, cimpang bereskeun. Oh, saya datangi. Ada 2 orang pemuda menghampiri seorang karyawati salah satu perusahaan di wilayah Ranca Ekek. Saya tanya, saudara dari mana? Bapak nggak usah tanya-tanya itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Bapak. Ini urusan kita, urusan pribadi. Oh, nggak bisa, cek saya. Saya salah satu pengurus wilayah ini. Kalau Anda macam-macam di sini, bisa saya adukan ke pihak berwajib. Tapi saya urusannya dan urusan agama, urusan naon. Jeung urang pare-parena urusan lingkungan dulu. Akhirnya kita terus tanya, Anda mengikuti aliran ini ya? Akhirnya dia pungak-pinguk. Sok datangkan gede Ustadz, orang diskusi di dia. Orang ngomong jeung ente dia diskusina, naonan. Jeung guruna, mana guruna ka dia. Akhirnya mereka tidak mau lama-lama pergi, saya tanya tuh si korban. Ayo teteh luar ngaji di mana tuh? Di anu Pak, sana mawana. Si anu karyawan deui. Isuk geroan jadi karyawan eta. Terus saya telusuri, ternyata yang 11. Tukang bakso di depan rumah kakak saya, itu tiap hari ditagih 5.000. Yang infak wajib. Ternyata di sana hampir puluhan orang, pedagang kaki lima, dan juga karyawan sudah banyak yang terlibat dalam aliran sesat N11. Lucunya, mereka mengaku masih ada hubungan dengan Kartosuwiryo DITI. Saya itu salah satu yang tahu betul tentang DITI karena kebetulan kakek buyut saya dulunya DITI. Saya tanya, cik lebah mana hubungan jeung DITI? Sebenarnya KW 9 itu Panji Gumilang
kata orang yang dulunya ada ITI hubungan anak seketik oke saha panjang gumilang teu wawu jelema teu wawu ngaku-ngaku aya ngadirikeun negara Islam Indonesia padahal menurut jelas eksploitasi umat Islam di Indonesia mengeksploitasi ekonomi mengeksploitasi hawa nafsu dan mengeksploitasi dengan ajaran-ajaran yang dianggap ingin mendirikan agama ingin apa mendirikan negara Islam hubungan anak cenah eueuh jeung geus eueuh nu ngaran deui teh teh ayeuna teh eueuh di zaman geus dibubarkeun pahamnya oke lah seperti paham komunis tetapi generasi kekinian orang-orang DITI sudah melebur dalam berbagai ormas dan tidak pernah lagi seperti mereka. Jeung teu sakali-kali Kartosuwiryo nitah syahadat. Itu yang paling jelas. Nu kedua, Kartosuwiryo istilah eureun salat. Ketika saya ikut ke dalam organisasi itu, saya dibawa ke Lembang dengan ditutup mata, ditepikan kan nepi ka Lembang, dibuka ting di mana ieu jam 3 subuh saya diculik dibawakan itu. Diskusi tepi ka subuh, datang wong adzan subuh, diskusi teh terus we. Ieu moal salat heula cek urang teh. Oh da ieu mah can usum salat nah. Ieu mah masih kena dakwah sir, dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, curang teh kieu ieu ajaran teh. Saya berdiri hanya saya minta izin kalau demikian saya akan keluar dari kelompok ini, kelompok diskusi ini. Saya mohon pamit. Silakan kata si numawa saya teh, pemimpin walakona teh. Sok maneh keluar ti masjid ieu, ti ruangan ieu, darah maneh halal. Sok aing mah teu sieun. Baheula we sia teh aing nu mau. Keluar pantut teh ngadeg deui sarua pada sieun. Ternyata tidak. Sampai saya pergi ke Garut, saya tanya pada Aki pun Aki, bah cinta kieu di kampus, tong percaya sok dagoan tapi ke ayeuna datang tuh, aya. Jadi muncul bahasa yang nama hoax, ngagos sumbu, bohong kabeh tong percaya. Nah yang 11 ini sudah lama, sampai ayat Zaitun berdiri, pahamnya sudah menyebar. Nah maka kita punten nuboga budak di kampus hati-hati memang serangannya itu ke kampus. Kampus mah lebih gelode gitu menyerang nanti. Jelema nu arapal Quran anu mawana teh nu ngajakna. Debat soal ayat ini ternyata disalahgunakan. Termasuk hadis yang ini yang tadi dibacakan sama saya. Ini hadis yang oleh mereka dijadikan tumpuan sekali. Selain LDI, N11 dan sebagainya, alasannya salah satunya ini. Padahal ya hadis Nabi nu jelas sahih Nabi, barang siapa seorang muslim mengkafirkan saudaranya sendiri, maka dialah yang kafir. Itu ngalawara nyebut kafir ka batur teh sangonara wae. Wani gelut wani aing mah jeung paena kitu. Urusan ngapirkeun batur mah ieu urusan akidah. Jadi kalau ada penyimpangan dalam akidah itu lebih berbahaya daripada perbedaan dalam fikih. Perbedaan dalam fikih mah individualis. Hubungan kita dengan Allah, ibadah itu, salat, akidah mah barungna bisa ka budak. Bisa ka istri. Ngaruksak. Dosa apa yang tidak Allah ampuni? Dosa musyrik. Musyrik naon salah sayjina merasa saya paling benar, orang lain salah, saya paling muslim, orang lain kafir. Ela lawara teh. Moal diampura dosa. Dosa zina masih kena diampura. Dosa mabok, dosa besar yang lain, membunuh masih diampuni oleh Allah.
tapi dosa musyrik tidak ada ampunnya. Maka di kesempatan hari ini, dalam momen yang halus sebenarnya Panji Gumilang naik teh, ngan kunaon hese pisan Panji Gumilang ditewa, disalahkan, dibawa lagi geus kan, disebut aliran sesat teh, tapi teu aya bukti cenah. Kemenang dan sebagainya asup kadinya. Tapi kan kadit papatahan pannya asa ngerakeun pisan. MUI Indramayu ditunjuk-tunjuk ku si eta. Kenapa kuat? Karena memang ini lembaga yang dibuat oleh, dalam tanda kutip lah. Tahun 80 saya mengikuti gerakan Koji, Komando Jihad. Saya masih kena SMP mau ke SMA. Komando Jihad itu kelompok pemuda yang ingin mendirikan syariat Islam. Saya dilatih perang, dilatih gelut, dilatih kumaha, lamun lompat kapanggih, itu dilatih. Ternyata setelah ditelusuri itu adalah yang membuat LB Murdani, Ali Murtopo, yang sengaja membuat sempalan pemuda yang sedang semangat yang diajar Islam, diberi doktrin-doktrin jihad dengan jihad yang salah, tapi kenka biaya ge agak lontor, ayang naon lagi diberi. Nu penting mana jihad, perangan tuh non muslim, perangan non muslim. Setiap malam minggu 25 orang di antara kami jalan-jalan di kota Garut, maledogan toko Cina. Ya mah kalaman gue saya kalakukeun. Isuk-isuk na poe minggu geus nangring ngarepeun gereja di Palak kabeh budak gereja. Anu awewena asup ka mall, asup ke dep store, maokan barang. Kenapa kita lakukan itu? Darah mereka halal, harta mereka halal. Doktrin itu selalu digaungkan setiap kita halakok. Dan saya tersadar baru ketika masuk pesantren diajarkan kiai jihad sebenarnya. Itu saya lakukan lumayan seberapa tahun. Nah ini gerakan-gerakan itu sebetulnya gerakan yang dibuat oleh pemerintah zaman Soeharto. Koji, Jaitun, dijieun, Ali Murtopo kene nonien Jaitun, terakhir Muldoko mau jadi backing. Jadi istilah rahasia sebenarnya mah nu apal mah, nu apal mah teh. Jadi mata kese jika rehak di Banjur teh ngajedog we, da loba atuh nu ngadukung. Kenapa membuat itu Soeharto? Alasannya kenapa sih? Kira hancurkan Islam kene. Dan nu ngadukung anu tadi atuh. Dijieun kelompok ieu. Konon katanya walau alamnya teroris-teroris juga kan sama yang dijadikan kambing hitam Abu Bakar Basir. Orang Kiai Abu Bakar Basir nama tanya orang naon. Yang namanya gerebek teroris, ujug-ujug aya bom, ujug-ujug aya naon. Padahal mah imam santri, imam kiai, imam ajengan anu ngaji unggul, teu pupugu. Itu kita alami, ya saya alami itu semua dulu. Dan saya tahulah kemana pergerakan permainannya. Jadi aneh sebenarnya Jaitun ayatnya. Baheula-baheula keneh gitu. Panahi setan mah gitu. Terus we ganti unggul banget, ganti jubah, ganti baju. Jelemana mah eta teh keneh. Maka dari itu waspada, mungkin mudah-mudahan pencerahan bagi yang sudah tahu mudah-mudahan mengingatkan kembali, bagi yang baru tahu menjadi waspada kepada anak-anak kita. Kuatan akidah orang, kuatan anak-anak kita akidahnya. Geuslah ngaji mah di nugis umum. Rek di NU, rek di Muhammadiyah, rek di Persis, rek di Salafi, baik tahun karari itu ngajina. Ngaji nu teu pararuguh kuluna, teu puguh buntutna. Mudah-mudahan Islam teh tanjeur, nanjeur, jaya, istiqomah ku cara urang ngasupkeun ka pesantren, anu pesantren geus ilahat yang sudah umum, sudah biasa. Mending kamu ajirin nyakolakeun teh jeung ka Jaitun mah nanaonan. Duit gede keluar kan baheula mah saharga sapinya. Enak harga naon? Rubicon.
Itu saja ya iman rahimakumullah, sedikit pencerahan berbagi ilmu tentang wawasan, bukan hanya wawasan soal fikih ibadah, tapi fikih siasa pun kita harus tahu bagaimana sepak terjang yang benci Islam, musuh Islam. Kita harus tahu jika tukang tinju, tukang tarung silat, karate dan sebagainya, kalau mau bertanding kan tinggal lah jurus musuh teh kumaha. Ulah ujung-ujung naik ring jedos, wah bisa. Orang kudunya jurus mana nanti mau. Ini salah satu jurus-jurus yang harus kita ketahui, berdebat, berdiskusi, berpendapat tentang Islam. Orangnya ulangan seukur. Khusus itu cenah sesat kudu di tangan heula. Ulah ujung-ujung nyesatkeun, ulah ujung-ujung ngapirkeun. Kita juga sama harus waspada, jangan gampang ngomong batur sesat. Wallahu alam bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.